Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Steve Frederick Tidore, NPM 171. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah, bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pula pada Allah. Karena dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam maupun investasi. Berikutnya ada misi sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam dan menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Yang kedua ada membawa berkah, karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah. Kemudian ada tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang terakhir ada memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam: melarang masyir, larangan gahar, larangan melakukan hal haram, larangan salim, larangan kitikar, larangan riba. Kemudian ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama ada hak individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga ada hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak. Kemudian ada asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama konsep kepemilikan, yang kedua pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan, yang ketiga ada distribusi kekayaan di antara masyarakat. Kemudian sumber ekonomi Islam, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Kemudian ada As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai kasana aturan perekonomian syariah. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam pembuatan tugas ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.